Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini gawat bagaimana begitu ya? Agak was-was juga ya para media dan siapapun begitu ya, apalagi konten kreator ya. Lalu kemudian ya berbicara tentang utang kereta cepat begitu ya. Ini digugat gegara berita utang kereta cepat ya. Ini berita utang kereta cepat ya. Kompas TV cari solusi ke Dewan Pers ya, Forum Pemret dan Aji. Ini menunjukkan apa? Ya bisa saja disomasi, bisa saja kena teguran dan sebagainya begitu. Inilah akibatnya kalau mengkritik pemerintah ya, bisa saja seperti itu begitu. Kok bisa? Ya wallahu alam begitu, apalagi konten-konten kreator bisa saja diblokir begitu, gampang saja begitu ya. Tetapi kalau kita melihat kenapa sih sebenarnya kok seperti itu begitu kan, kalau hanya mengkritik kan demi sebuah kebaikan dan sebagainya begitu ya. Bahkan ini digugat ini mungkin ya tidak main-main, apa alasannya begitu kan ya, hanya memberikan berita utang kereta cepat saja sudah Kompas TV sudah seperti ini begitu. Bagaimana ketindaklanjutnya, mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen: diduga gegara berita utang kereta cepat, Kompas TV cari solusi ke Dewan Pers ya, Forum Pemret dan Aji. Ini menunjukkan luar biasa sekali. Bisa saja apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat begitu ya. Pelajaran berharga untuk media mainstream yang selama ini sering main comot materi video hingga konten dari YouTube ya, Twitter, Facebook tanpa pemberitahuan ke kreatornya ya, menganggap dengan penyematan kredit saja sudah cukup. Hak karya tetap harus dihormati dan dihargai, betul ya. Lah iya, kenapa nggak diberikan aja sesuai viewers ya yang didapatkan dari jumlah tontonannya 1,3 miliar. Itu banyak hasil dari ya mengunggah video, dan hasil yang didapatkan tidak seimbang jika didapatkan dari jumlah penonton atau jangan apa begitu. Atau jangan-jangan apa. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Berbicara fakta, kalau digugat salah sendiri juga Dewan Pers mulu memuji sedalam sepintak ya. Pengorbanan sudah banyak ya, dari got sampai gorong-gorong ya, timbal balik seperti ini, air susu di balik air ketubah. Maksudnya apa begitu ya? Jadi mau tunggu apa lagi? Ayo kita rapatkan barisan untuk perubahan Indonesia, untuk keadilan Indonesia. Kita harus lengserkan partai ya. Jangan ada kasih hak suara kepada partai-partai yang korupsi. Siapakah mereka ya, publik sudah tahu siapa mereka begitu ya. Ini apapun yang menyudutkan langsung blokir. Serem ya demokrasi, kurang presisi. Bisa saja orang-orang yang kemudian analisis, terus kemudian tim sukses yang kemudian kemarin itu saya lihat di LC begitu, catatan demokrasi banyak begitu ya, yang kemudian adu argumentasi tapi pada hakikatnya saling adu adu urat di situ begitu ya, bukan adu gagasan begitu. Yang kalah marah-marah begitu ya, bukan soal itu sebenarnya begitu ya. Merasakan yang pernah dibilang Wanda Hamidah dulu kan, iya ini ya, wow Kompas kena batunya. Tinggal kasih datanya aja, beli baut berapa, beli besar berapa, bayar upah berapa ya. Kalau Kompas aja kena, apalagi yang lain kan, begitu logika kita begitu kan. Karena rujukan-rujukan dari partai Kompas kan banyak begitu kan. Dalam artian saya aja membaca berita dari partai Kompas, dari Kompas begitu ya. Terus kemudian dari yang lain juga begitu ya. Karena pada akhirnya media-media itulah yang kemudian menyertakan ya link atau menyertakan penulis atau menyertakan media di situ begitu ya. Sebentuk apresiasi di situ. Kalau menurut saya seperti itu begitu ya. Sering saya membaca media aja saya menyertakan nama medianya begitu. Sekelas Kompas harus cari dan hasilkan ya sendiri sumber berita langsung dari tangan pertama. Jangan main ambil gitu aja. Lakukan cek and recheck, ini kayak TV gosip. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya digugat gegara berita utang kereta cepat ya, Kompas TV cari solusi ke Dewan Pers ya, Forum Pemret Aji. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Audensi telah diadakan oleh redaksi Kompas TV dengan sejumlah pemangku kepentingan pers di Indonesia dengan Forum Pemret ya, Aliansi Jurnalis Independen Aji ya Indonesia, dan bertemu Ketua Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta. Pembahasan audensi terkait dengan isu kemerdekaan pers dan upaya bersama menjaga kualitas jurnalistik di Indonesia ya. Seperti diketahui, redaksi Kompas TV dan Kompas.com telah digugat oleh seorang YouTuber ya. Gugatan tersebut dilayangkan karena media terkait mengunggah ya tentang utang kereta cepat Indonesia Cina (KCEC) yang membengkak 8,5 triliun di akun YouTube-nya masing-masing. Wow, ada apa begitu? Ada kaitannya apa begitu kan ya? Ternyata kalau saya baca berita ini ya, ternyata
main comot aja begitu kan. Dalam artian ya mungkin Kompas TV mengambil dari situ begitu. Terus kemudian apa sebenarnya yang terjadi begitu ya. Kalau hanya mengambil di situ mungkin tanpa pengetahuan apa begitu ya. Atau kan biasanya kan ada hak klaim cipta dan sebagainya begitu ya. Bahkan ya, apalagi kalau ingin mengkritik seseorang begitu kan, kita harus punya data tersendiri seperti itu begitu ya. Bahkan ini disebutkan di sini ya, pimpinan redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi menjelaskan bahwa seluruh materi visual yang digunakan dalam berita yang diambil dari akun YouTube resmi PT KCC ya. Bahkan segala upaya yaitu yang dilakukan menyelesaikan persoalan ini sejak April lalu, termasuk membuka komunikasi dengan PT ya, KCC dan YouTube ya. Pihak Kompas digugat untuk membayar sebesar 1,3 miliar oleh salah satu dari 25 konten kreator binaan PT KCC. Ya, inilah yang kemudian ya asal video itu ngambil orang lain begitu ya. Ya, wajar kalau memang ya saya menghargai ya pendapat orang lain atau konten kreator orang lain begitu. Saya rasa di konten-konten channel Hodari Podcast Rakyat ini jarang begitu ngambil dari YouTube begitu. Tetapi kenapa Kompas TV lalu menampilkan itu ya? Itulah ya akibatnya digugat gara-gara berita utang kereta cepat. Bayangkan begitu ya. KCC itu kan punya visual masing-masing, punya karya masing-masing di situ begitu kan untuk menjadi yang terbaik di situ begitu. Wajar kalau memang itu digugat begitu kan ya. Tetapi apakah ini ada solusi? Ya pasti ada solusi begitu ya. Pihak YouTuber melalui pengacaranya meminta kami membayar uang senilai 200 juta rupiah per video yang jika ditotal sekitar 1,3 miliar rupiah. Dan itu diketahui pihak PT KCC. Menurut PT KCC, YouTuber yang menggugat kami adalah salah satu dari 25 konten kreator binaan PT KCC, ujar Rosiana ya. Ya kalau seperti itu hapus saja kan begitu logikanya begitu kan. Kompas TV menghapus semua video itu tapi kan sudah ditonton jutaan begitu ya. Dan bahkan ini disebutkan meski telah berdiskusi dan bertanggung jawab secara moral, namun Rosiana menilai bahwa ada potensi ancaman ya terhadap kebebasan pers gaya baru yang menggunakan global platform dalam hal YouTube ya, sehingga hal itu bisa menjadi perhatian guna menjaga kemerdekaan pers di era digital. Betul ya? Bahkan sementara itu apa yang dialami oleh Kompas TV terkait pemberitaan utang kereta cepat Indonesia Cina juga disesalkan oleh Ketua Dewan Pers Nenek Rahayu ya. Permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bahkan ini juga menambahkan bahwa Dewan Pers sudah membuat regulasi untuk menghadapi era digital khususnya terkait pers ya, sehingga tidak akan ada penyelesaian yang dilakukan dengan cara-cara intimidatif ya, pemerasan dengan meminta bayaran sejumlah uang dan sebagainya. Jika itu konflik pemberitaan, penyelesaian adalah dengan Undang-Undang 40. Bahkan dia mengatakan senada dengan Ketua Dewan Pers ya, Ketua Forum Pemret Arifin Syadat ya juga menilai kejadian terhadap Kompas terus menjadi perhatian dan perlu ada upaya bersama dari para pemangku kepentingan pers Indonesia agar serupa dia terjadi ya. Bahkan sementara Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Mandrim yang menilai ada ancaman kemerdekaan ya pers di kasus tersebut. Apalagi kita tahu dalam penggunaan konten sebelumnya yang positif tidak dipersoalkan, ketika beritanya kritis dipersoalkan. Kita menduga ada kontrol informasi yang ingin dilakukan KCC ya. Saya pikir ini tidak dapat ya dan tidak sesuai mekanisme undang-undang pers. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau memang ada keterlibatan pemerintah di situ seharusnya mempersoalkan persoalan-persoalan ini selesai sebenarnya begitu ya. Apalagi ya pimpinan Kompas TV dan pemerintah begitu kan. Masa hanya gara-gara yang kemudian mengambil satu video orang lalu kemudian dijadikan masalah begitu ya. Ya kita harus hargai orang ya karya orang di situ begitu kan ya. Karena pada hakikatnya penyelesaian inilah yang kemudian apakah nanti ya pers yang lain ya kemudian media-media yang akan kena seperti itu, apalagi konten kreator yang kemudian tinggal ngambil sana sini begitu kan tanpa memberikan narasi-narasi yang baik. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.